Nah, Jumatan selesai. Beruntunglah orang yang ketemu Ramadan, mengalahkan pahalanya mati syahid. Keterangannya di channel Pak D, oke? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yahdihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas rahmat nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang ini kita bisa hadir masjid yang mulia ini untuk berjamaah sholat subuh. Shalawat dan salam kita panjatkan pula mudah-mudahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kita sekarang berada di ujung bulan Sya'ban. Sya'ban itu dari kata sya'ba yang artinya berjalan naik ke atas bukit. Dari kata Sya'ban inilah kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Ketika Sya'ban itu ibaratnya sudah naik ke atas bukit, dan ternyata bukitnya itu adalah bulan Ramadan. Tinggal berapa langkah lagi, tinggal berapa jam lagi, kita akan sampai di puncak perjalanan waktu, perjalanan spiritual kita. Dari kata Sya'ban itu menunjukkan bahwa dari 12 bulan yang Allah ciptakan, perjalanan waktu kita untuk perjalanan bukan fisik, tapi perjalanan rohani kita itu adalah puncaknya ketika kita sampai di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu harus kita syukuri. Ketika orang itu bisa bertemu di bulan Ramadan, maka para malaikat mengatakan, tuh
Tuba li ummati Muhammad. Beruntung sekali umat Nabi Muhammad yang bisa bertemu bulan Ramadan. Jamaah rahimahullah, di bulan Ramadan itu hanya ada 2 perintah yang wajib. Pertama adalah ibadah puasa, yang kedua adalah membayar zakat fitrah bagi yang mampu. Puasa ini bukan perintah sembarangan. Ibadah puasa itu ibadah yang berat, karena harus mencegah makan minum dan lain-lain yang batalkan puasa. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari selama 1 bulan. Puasa ini mencegah hal-hal yang merupakan kebutuhan asasi manusia. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, berhubungan badan, istri dan sebagainya. Maka Ramadan ini menjadi istimewa, maka perintahnya pun istimewa. Bukan hanya itu, yang dijanjikan Allah dan Rasulullah pun luar biasa, sangat istimewa. Sampai Rasulullah itu bersabda begini, wa qad dana syahrul Ramadan, dan sungguh datang kepada kita itu bulan Ramadan. Lau ya'lamul ibadi ma fi Ramadan latamanna ummati ayyakuna sana. Seandainya umatku pada tahu apa yang akan terjadi, apa yang ada dalam bulan Ramadan, maka umatku itu akan berpikir memohon supaya 1 tahun itu Ramadan terus. Makanya rahasia Allah di sini. Kalau kita itu tahu sebenarnya kebaikan apa yang ada dalam Ramadan, maka kata Rasulullah, maka umatku itu akan mengharapkan kepada Allah supaya 1 tahun itu dijadikan bulan Ramadan semua. Seandainya tahu, padahal jelas ibadahnya itu adalah ibadah puasa. Ibadahnya ibadah yang sangat berat. Jamaah rahimahullah, karena beratnya itulah kemudian Rasulullah itu sudah menyampaikan, man farha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang senang, yang bahagia, yang semangat, gembira atas hadirnya Ramadan, diharamkan badannya tersentuh api neraka. Artinya dia sudah halal masuk surga. Senang di sini artinya bukan kemudian kita berpesta pora, hura-hura, bukan. Senang di sini artinya karena kita akan masuki bulan yang agung, kemudian kita akan berlomba-lomba beramal soleh. Untuk siapa orang yang senang kedatangan Ramadan itu? Satu, hanya untuk orang yang beriman. Kedua adalah orang yang menginginkan peningkatan derajat keimanan menjadi orang yang muttaqin. Dan yang jelas mereka adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Hanya itu Ramadan itu akan menjadi senang. Karena memang Ramadan itu menjanjikan banyak kebaikan, menjanjikan ampunan Allah, menjanjikan pahala yang banyak. Bukan hanya itu, ternyata Ramadan itu juga menjanjikan akan rezeki yang melimpah. Maka sudah disebut Ramadan itu bukan sekedar syahrul azim, bulan besar, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi,
Kadang disebut Ramadan itu syahrul yadu rojab, yaitu bulan ditambahkannya rezeki. Rasul bersabda, Ar-Ramadan syahrun yadu fihi rojab. Ramadan adalah bulan di mana Allah menambahkan volume rezeki. Di semua makhluk Allah akan ditambah rezekinya. Man fatara iman kana lahu maghfuratun lidzunubi. Maka barang siapa yang memberikan berbuka puasa, maka sungguh baginya itu ampunan dari segala dosa-dosanya. Wa'itman raqabatin minan nar, dan dia akan dibebaskan dari azab neraka. Bahkan lahu mislu ajrin min umrati yang usman ajrahu syai'an. Dan dia itu akan diberi oleh pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi nilai puasa orang yang diberi buka. Maka walaupun Ramadan itu kebutuhan kita melimpah lebih banyak, tetapi insya Allah semua dicukupi oleh Allah. Dan itulah Ramadan, bulan yang Allah menambahkan rezekinya. Jamaah rahimahullah, kembali, kenapa kita harus bahagia kedatangan Ramadan? Pertama, kunu ibnu Adam itu Allahul hasanat bi asri amdalillah syab'imi'ah ila suruh. Sungguh seluruh amalan Adam akan dilipat gandakan kebaikannya 10 sampai 700 kali lipat. Jadi kebaikan-kebaikan kita, kebaikan-kebaikan kecil kita yang kita lakukan dan Ramadan itu akan berlipat 10 sampai 700 kali lipat. Kita tidak tahu nanti kelipatan yang kita dapatkan berapa. Tentu banyak yang mempengaruhi. Satu orang dan orang yang lain itu akan berbeda. Kualitasnya juga akan mempengaruhi nilai depan Allah Subhanahu wa taala. Ila shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi. Karena puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalasnya. Kita tidak bisa menghitung berapa pahala orang berpuasa, tetapi Rasulullah mengatakan seluruh kebaikan kita akan dilipat gandakan. Kewajiban kita akan berlipat-lipat, bahkan amalan sunnah kita itu akan naik derajatnya itu seperti sholat ibadah fardu. Amalan-amalan sunnah kita itu akan sama dengan derajatnya ibadah fardu. Dan amalan fardu kita itu 70 kali lipat dibandingkan di bulan-bulan Ramadan. Wah, lipatnya seperti ini. Yang kedua, yang wajib al-katibin fi Ramadan dan yang tutul hasanat yatutu alaihi syai'an. Allah memerintahkan pada para malaikat untuk mencatat semua amal kebaikannya dan tidak mencatat seluruh amal kejelekan. Di orang puasa itu amalnya apa? Asal itu baik, mereka disuruh untuk mencatat. Tapi kalau dia berbuat salah dosa, maka malaikat aktif itu tidak akan mencatat. Sehingga katakan orang mukmin, orang berpuasa selama Ramadan itu insya Allah tidak ada salah dan dosa. Yang ada adalah kebaikan. Dan ini jamaah rahimahullah, hal-hal yang juga menyebabkan kenapa kita harus berbangga diri. Sehingga disebut Ramadan itu syahrul bisyati. Ramadan adalah bulan panennya orang beriman. Panen apa? Panen pahala, panen ampunan, panen pengabulan doa-doa kita. Maka Ramadan ini juga mari kita banyak bertobat. Bulan Ramadan banyak kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah pada masa Rasulullah SAW itu ada dua orang yang masuk Islam.
dua-duanya muslim yang taat, sholatnya taat, ibadahnya rajin, amaliyahnya soleh. Yang satu meninggal ketika berperang dan dia mati syahid. Yang satu saudaranya meninggal setahun kemudian karena sakit. Sore dikubur, malam harinya Tolhah bin Ubaidillah itu bermimpi. Mimpinya telah terjadi hari kiamat. Semua orang dikumpulkan, ditimbang amalnya, ahli surga dan ahli neraka. Ahli surga itu menunggu masuk surga bergiliran sesuai dengan derajat amalnya. Walaupun darajat ma'amil, orang itu derajatnya tergantung amalnya. Walaupun terpaut satu kalimat tasbih, subhanallah, masuk surga itu jalannya bertahun-tahun. Tetapi yang aneh dalam mimpinya Tolhah itu, orang yang mati setahun kemudian itu lebih dahulu masuk surga dibandingkan sahabatnya yang mati syahid. Itulah pertanyaan kita, kok bisa? Maka kita pagi hari di atas rumah Rasulullah menceritakan mimpinya ini. Jamaah rahmatullah, Rasulullah tidak pernah menyalahkan mimpi tentang akhirat. Dia benarkan itu mimpi Tolhah itu. Benar Rasulullah bersabda, kenapa orang yang mati biasa usianya terpaut setahun lebih dulu masuk surga daripada orang yang mati syahid? Allah Rasulullah SAW, alaisa bersama Ramadan apa? Siapanya dulu? Karena sungguh dia telah bertemu bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan setelah wafatnya temannya ini. Jadi setahun saja ketemu satu Ramadan itu sudah mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid karena berpuasa. Wasolah sitatu ala firokah atau ada pada rak sholat sunnah, dan setahun itu sungguh dia telah melakukan sholat lebih dari 6.000 rakaat karena dia ahli sholat semua. Yang disebut Rasulullah hanya dua. Yang derajatnya tadi melebihi orang mati syahid itu hanya dua amaliyahnya. Apa? Puasa Ramadan dan sholat fardu. Belum amalan-amalan yang lain. Maka jamaah rahimahullah, mari kita sibukkan kita untuk beribadah, beramal soleh. Kita siapkan doa-doa yang hebat untuk diri kita, keluarga kita. Kita doakan juga orang tua leluhur kita yang sudah sowan kepada Allah atau yang masih hidup. Bulan ini adalah bulan untuk meningkatkan bakti kepada orang tua, memperbanyak doa, memperbanyak silaturahmi. Dan di Ramadan ini juga mungkin bulan untuk meningkatkan kebaikan kita dengan keluarga. Dan apa? Banyak mendoakan keluarga, melapangkan urusan keluarga. Karena itulah orang yang akan ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pantas kalau kemudian Ramadan itu disebutkan oleh Rasulullah, tuba li ummati Muhammad, beruntung sekali umat Muhammad yang bertemu Ramadan. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang bisa bertemu Ramadan dan sukses di bulan Ramadan. Amin. Demikian. Barakallahu fil Qur'anil azim. Aku qouli hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur